kitab Tabaqah Al-Kubra. Tabaqah Al-Kubra. Sekarang ini kalau kita mencari referensi kitab-kitab salaf atau kitab-kitab khalaf, kitab-kitab kuning, ya, atau kitab-kitab klasik maupun kitab-kitab modern, tidak susah, ya, tidak, tinggal membuka aplikasi, tulis saja mau kitab apa, termasuk ada yang bahasa Arabnya, ada yang bahasa Inggrisnya, ada yang juga terjemahannya. Tabaqah Al-Kubra Ibnu Sa'ad. Dulu susah sekali mencari. Zaman-zaman tahun 90 saya kuliah susah mencari kitab-kitab induk seperti ini. Sekarang tidak susah. Tarikh At-Tabari misalnya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain dan lain-lain ada lengkap. Nah, kata Ibnu Sa'ad dikutip banyak juga oleh penulis Sirah Nabawiyah, misalnya Dr. Said Ramadan Buti, ulama terkemuka Suriah yang disebut sebagai ulama paling berpengaruh di Timur Tengah awal abad 21, namanya Dr. Said Ramadan Buti, menulis kitab Fikih Sirah. Itu mengutip pendapatnya, mengutip catatannya Ibnu Sa'ad bahwa tahun ke-10 kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wafat. Jadi seorang wanita pembela dakwah Nabi yang mulia yang telah membersamai Rasulullah SAW dalam suka dan duka selama 25 tahun. Khadijah radhiyallahu anha, ya, dia melamar Rasulullah, kemudian Rasulullah bersama Hamzah bin Abdul Muthalib melamar beliau dan menikah. Rasulullah umur 25, Khadijah umur 40. Kemudian di usia 65 tahun Khadijah wafat. Rasulullah umur 50 tahun. Tahun ke-10 kenabian. Ini pukulan bagi Rasulullah SAW karena apa? Selama ini tantangan dakwah begitu rupa beratnya, terutama 3 tahun terakhir, yakni Bani Hashim diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy karena Bani Hashim melalui Abu Thalib tidak mampu meyakinkan Muhammad SAW, Sayyidina Muhammad, untuk apa? Menghentikan dakwahnya. Ya, diboikot. Walaupun boikot itu akhirnya dibatalkan sendiri oleh orang-orang kafir Quraisy sebelum genap 3 tahun. Kenapa? Karena protes dari tokoh-tokoh kafir Quraisy sendiri. Ya, masih ingat ketika perjanjian itu diletakkan di Ka'bah, ya, habis dimakan oleh rakyat kecuali kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, selama ini ketika Rasulullah SAW menghadapi tantangan dakwah yang begitu berat, tempat pengadunya antara lain adalah Khadijah. Sekarang Khadijah sudah meninggal. Sebelum meninggal beliau berwasiat, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya tulang belulangku kelak, tulang belulang jenazahnya ini diperlukan untuk kebutuhan dakwah ini, ambillah. Sampai seperti itu. Padahal sebelumnya Khadijah ini adalah seorang janda kaya raya, wanita mulia, pemimpin perempuan di kota Mekah. Ya, seluruh harta, benda, jiwa raganya diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu meninggal. 35 hari setelah Khadijah meninggal, 35 hari setelah Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal juga. Abu Thalib ini paman Nabi. Walau sampai meninggal beliau tidak beriman kepada Rasulullah, tapi selama ini menjadi pembela dakwah Nabi. Ketika orang-orang kafir Quraisy mau mencelakai Nabi, mengganggu dakwah Rasulullah, selalu dibela oleh Abu Thalib. Nah, 35 hari setelah Khadijah wafat, Abu Thalib wafat. Maka Rasulullah dan para sejarawan kemudian menyebut tahun ini sebagai Amul Huzni, tahun duka cita. Dr. Said Ramadan Buti mengingatkan kita, tahun duka cita ini bukan berarti Rasulullah berduka karena
istrinya dan pamannya meninggal semata, bukan karena itu. Bukan Rasulullah meratapi wafatnya istrinya. Nah, Dr. Said Ramadan Budi mengingatkan kita bahwa Rasulullah menyebut ini tahun duka cita karena dakwah Islam ketika itu makin sulit, tantangannya makin berat. Walau demikian Rasulullah tetap menghibur para sahabatnya. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Azza wa Jalla idza habba qauman ibtalahum. Allah Azza wa Jalla apabila menguji suatu kaum, maka apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah menguji kaum itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi berkata kepada Khabbab bin Al-Araf, wahai Khabbab, sunnahnya perjuangan, sunnahnya para pembela keadilan kebenaran adalah tantangan, ujian, cobaan, siksaan. Apa yang kita hadapi saat ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khabbab, dan ini juga untuk kita semua, ini juga dialami generasi sebelum kita. Orang-orang yang mukmin, beriman kepada Allah, bahkan mereka dikubur hidup-hidup, dilemparkan ke api, bahkan mereka sampai disisir dengan besi panas kepalanya. Ini tantangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, melanjutkan kajian kita pekan lalu tentang siksaan yang dialami kaum muslimin hari ini di India, ya, ada sampai anak-anak dan ibunya dikubur hidup-hidup di New Delhi, 50 orang gugur, ya, disiksa. Ini tidak hanya terjadi di India, juga terjadi di Kashmir, terjadi di Myanmar, terjadi di Uighur, bahkan 1 juta lebih kaum muslimin di penjara, di kamp-kamp konsentrasi. Belum lagi fitnah yang terjadi di Syam, di Suriah, di Palestina, dan lain sebagainya. Termasuk penjajahan yang dilakukan oleh Amerika di Irak. Ini adalah sunnahnya dakwah. Nabi mengatakan begini, ketika deraan siksaan itu begitu berat dialami oleh orang-orang beriman, justru ketika itu pertolongan Allah sangat dekat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa yang lain bertanya, maka Rasulullah, ala inna nasrullahi qarib. Sejatinya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi kalau hari ini di Pekanbaru ini kan hampir tidak ada tantangan. Kita mau sholat sebetulnya tak ada tantangan, tak ada hambatannya. Tantangannya sebetulnya cuma satu, malas. Malas saja. Berapa banyak di antara kita, tetangga kita, anak keponakan kita, anak kita, ya, sepupu kita yang tidak sholat jamaah, bahkan mungkin tidak sholat, tidak ada tantangan. Padahal di belahan bumi yang lain sejak zaman dulu, ya, untuk mempertahankan keimanan pada masa Nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW, pada masa awal-awal dakwah Nabi sampai sekarang itu, orang untuk bisa sholat itu bersabung nyawa, untuk bisa sholat, untuk mempertahankan la ilaha illallah itu bersabung nyawa. Ya, di Uighur orang bawa sejadah di penjara, membawa Al-Quran di penjara, memberi nama anak Abdullah Muhammad, memberi nama anak dengan nama-nama Islam di penjara. Sekarang ini tinggal kita mempertahankan. Di sini hanya saja situasi aman seperti ini di negeri kita ini belum tentu bisa aman sampai beberapa puluh tahun ke depan. Oleh karena itu, ya, kita harus bersiap diri. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka